Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih dalam episode menjawab beberapa tanggapan dari teman-teman dan sahabat-sahabat Guzen. Kali ini kami ingin membacakan atau menanggapi pertanyaan dari akun atas nama Ahmad Dailami. Assalamualaikum, katanya beliau. Waalaikumsalam. Gus, saya mau bertanya, di daerah saya tetap diadakan sholat jamaah ataupun jumatan, tetapi setiap orang diberi jarak setengah meter dengan alasan pencegahan penularan berkaitan dengan COVID-19 yang pasti ini. Tetapi setelah salam tetap melakukan salaman alias berjabat tangan. Pertanyaannya, lalu bagaimana hukum sholat jamaah atau jumatan tersebut? Apakah lebih baik tetap seperti itu atau dirapatkan saja? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan untuk sahabat akun atas nama Ahmad Dailami. Ini memang ramai di beberapa tempat masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang terletak di daerah-daerah yang menurut gugus tugas penanggulangan COVID-19 dianggap zona yang berbahaya. Memang sangat dianjurkan dan bahkan dilarang untuk melaksanakan aktivitas perkumpulan, termasuk diantaranya jamaah sholat 5 waktu dan jamaah sholat Jumat. Cuma ada beberapa tempat yang masih menjalankannya dengan protokol kesehatan yang begitu ketat. Ada yang setengah ketat, setengah longgar, dan mungkin bisa kami masukkan kategori itu apa yang ditanyakan oleh sahabat kita tadi. Ketat karena di sana sudah menerapkan jarak antar satu jamaah dengan jamaah yang lain dengan jarak minimal setengah meter. Walaupun kalau menurut informasi dari gugus tugas ini minimal 1 meter. Ini agak longgarnya. Agak longgarnya lagi di sini, setelah melaksanakan sholat ternyata masih ada kontak fisik yang berupa musofahah atau salaman berjabat tangan setelah sholat. Yang pasti ini sangat longgar sekali. Karena perlu kita pahami bahwa anjuran dan larangan ini sekali lagi bukan melarang kita jamaah, bukan melarang kita sholat Jumat. Tapi yang dilarang adalah perkumpulannya, berkumpul ini, dan juga adanya kontak fisik. Maka menurut hemat kami, apa yang dilakukan di masjid tersebut ini dalam tanda kutip nanggung atau tanggung. Seharusnya kalau memang dalam rangka untuk menangkal penularan, ini dikasih peraturan yang tegas, yang tugas sekalian, yang tegas sekalian. Artinya apa? Artinya tidak diperbolehkan betul-betul adanya kontak fisik. Jarak softnya juga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini dalam rangka apa? Memenuhi protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita mengikuti arahan dari pemerintah. Itu hemat kami dengan masalah protokol kesehatan yang diterapkan. Untuk pandangan fikihnya mengenai apakah jamaah semacam ini, sehingga tadi ditanyakan apakah perlu diteruskan dan atau sekalian dirapatkan, atau mungkin kalau diteruskan pertanyaannya karuan tidak diadakan. Sahabat yang kami cintai, yang pasti tadi sesuai dengan zonanya masing-masing, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Bila mana masih memungkinkan untuk dilakukan berjamaah dengan anggota atau jumatan dengan jamaah yang begitu banyak, tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan, jaga jarak, tidak adanya kontak fisik, tetap dilaksanakan, nggak apa-apa. Mengenai fadilah jamaahnya, mengenai keabsahan jamaah dan jumatannya, niki jangan khawatir. Karena apa? Karena memang ulama berbeda pendapat mengenai apakah ketika ada kekurangan yang diakibatkan oleh hal-hal yang berkaitan khusus dengan jamaah, diantaranya rapatnya soft, lurusnya soft. Ini adalah salah satu anjuran kesunahan yang dilakukan khusus karena berkaitan dengan jamaahnya. Sebagian ulama mengatakan bisa menggugurkan seluruh fadilah jamaah gara-gara soft tidak rapat. Tapi sebagian yang lain, diantaranya Imam Ar-Romli, beliau menyampaikan bahwa ketika jamaah dilakukan dengan model soft yang tidak rapat atau tidak lurus, ini yang gugur, yang hilang fadilahnya hanya fadilah atau keutamaan lurus atau rapatnya soft.
tidak berdampak secara langsung atau secara menyeluruh kepada fadilah jamaah. Artinya apa? Jamaah semacam ini tetap sah dan mendapatkan fadilah jamaah 27 derajat atau dalam satu riwayat 25 derajat, namun sedikit berkurang karena adanya shaf yang tidak rapat. Dan ini tentu saja akan sangat dimaafkan, akan sangat dianggap berudzur karena memang kondisinya sedang dalam kondisi darurat. Jadi saran kami, kalau memang tempat Anda adalah merupakan tempat yang oleh pemerintah sudah dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dilakukan apa adanya, nggak usah khawatir mengenai keabsahan jamaahnya. Namun sekali lagi, bila mana sudah sampai pada taraf yang pemerintah setempat sudah menganjurkan, memerintahkan untuk meniadakan sama sekali aktivitas perkumpulan, maka sangat baiknya kita melakukan apa yang dihimbaukan oleh pemerintah kita. Bentuk ikhtiar. Teman, sahabat, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.